Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor teror hantu noni di Gunung Dempo. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Teror hantu noni di Gunung Dempo. Namaku Nilam Nareswari lebih tepatnya. Gadis berusia 22 tahun yang hampir menamatkan pendidikan sarjananya. Kata ibu, nama Nila memiliki makna pengembara. Wajar saja, aku tumbuh menjadi gadis yang selalu saja ingin melakukan pengembaraan, bahkan tanpa adanya titik lelah sedikitpun. Banyak orang berasumsi 22 tahun adalah waktu di mana seorang yang ingin mencari jati dirinya yang sebenarnya. Maka tidak heran, di usia tersebut, aku kerap kali pulang dan pergi untuk mencari makna di balik jati diri. Meskipun banyak juga gadis seusiaku yang sudah menemukan jati diri mereka masing-masing, bahkan banyak juga yang sudah selesai melakukan perjalanan dan memilih untuk memulai kehidupan baru dengan jodoh mereka masing-masing. Namun Nilam tetaplah Nilam. Pengembaraan tetap menjadi sebuah kebahagiaan dari setiap perjalanan dan di dalam hidup seorang Nilam. Sejak usia 17 tahun, tepatnya ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas, aku sudah mengenal dunia pendakian. Gunung pertama yang berhasil aku taklukkan adalah Gunung Dempo. Gunung dengan puncak ketinggiannya kurang lebih sekitar 3.159 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu yang mencapai di bawah 1-3 derajat Celcius. Hingga sejak saat itu, Gunung Dempo selalu menjadi tujuanku untuk kembali dan kembali lagi. Hampir di tiap tahunnya selalu ada cerita pendakian baru tentang gunung baru yang berhasil aku taklukkan. Hingga aku sempat diberikan julukan gadis gunung oleh beberapa teman pendakianku. Karena saking seringnya aku naik dan naik lagi. Tentu hal tersebut cukup membuat aku merasa bangga. Meskipun aku seorang perempuan, namun nyatanya aku selalu berhasil sampai di titik ketinggian. Namun nyatanya, perjalanan pendakianku tidak semulus itu. Sebab ibu selalu saja melarangku untuk naik. Ibu adalah satu-satunya orang tuaku, sebab ayahku sudah lama pergi tanpa kabar semenjak aku berusia 1 tahun. Sudah hampir 21 tahun aku tidak bertemu dengan sosok ayah di dalam hidupku, karena ia tidak pernah satu kali pun datang untuk menemuiku. Aku sendiri tidak tahu apa masalah di antara ibu dan ayah kala itu. Sebab aku terlalu kecil untuk tahu persoalan orang dewasa. Hingga aku pun kini sudah terbiasa hidup tanpa sosok ayah di dalam kehidupanku. Aku menjadi anak sematawayang ibu. Maka tak heran ia selalu saja melarangku untuk naik. Sebab ia terlalu khawatir terjadi hal buruk terhadapku. Karena aku menjadi satu-satunya anak ibu dan satu-satunya keluarga ibu. Namun karena keinginanku cukup kuat dan karakterku cukup keras kepala, aku tidak pernah satu kali pun mengindahkan larangan ibu. Hingga ibu pun tidak bisa berkutik lagi dan berujung memberikanku izin untuk pergi. Hidup tanpa adanya figur orang tua yang sempurna memang tidak semudah itu. Terlebih bagi ibuku sangat jarang di rumah, sebab ia harus mencari nafkah untuk menghidupiku, hingga aku pun tumbuh menjadi gadis yang buta arah. Pelampiasanku satu-satunya adalah dengan melakukan pendakian ke gunung, sembari menikmati keindahan di puncak sana, dan melepas segala pelik yang ada di dalam hidupku. Waktu memang begitu cepat berlalu. Dan tanpa sadar sebentar lagi hari kemerdekaan tiba. Aku selalu ingin mengibarkan sangsaka merah putih di atas ketinggian. Jiwa nasionalismeku memang cukup tinggi.
Aku tidak pernah absen untuk datang ke puncak gunung dan mengibarkan bendera merah putih bersama banyak pendaki lain. Tahun ini aku pun tidak ingin kehilangan momen tersebut. Minggu lalu, aku baru saja melakukan pendakian ke Gunung Rinjani bersama 4 teman baikku. Dan minggu ini, aku berencana untuk naik lagi ke Gunung Dempo, karena minggu ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tentu akan banyak pendaki yang datang ke puncak Gunung Dempo, dan aku tidak boleh melewatkannya. Aku pun mengajak ke-4 temanku yang minggu lalu mendaki bersamaku ke Rinjani. Aku menghubungi mereka melalui via WhatsApp grup. "Guys, Hari Kemerdekaan nih, naik lagi yuk minggu ini ke Dempo." "Duh Lam, lu gak ada capek-capeknya deh. Kan minggu lalu kita baru turun dari Rinjani. Masa kita mau naik lagi sekarang ke Dempo?" "Iya nih, dompet lu tebel amat. Momen cuy, 1 tahun sekali, jangan sampai lewat gitu aja. Apa kalian gak pingin ngibarin merah putih di atas ketinggian?" "Duh, dengkulku gak sanggup lagi Lam. Sama, kayaknya gue absen deh." "Elu, lagian Roni sama Rita. Gue juga absen Lam. Kanker nih, alias kantong kering." "Ya udah deh, gue sendiri aja." Aku pun kemudian memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Dempo seorang diri minggu ini. Ke-4 temanku pun meragukan keinginanku untuk naik kembali ke puncak Dempo seorang diri. Wajar saja, saat berada di Rinjani minggu lalu, memang kondisi aku cukup mengkhawatirkan. Aku sempat tidak sadarkan diri di sana karena kelelahan. Meskipun setelahnya aku masih tetap berhasil menuntaskan perjalananku sampai ke puncak. "Yakin Lam, mau naik lagi? Bukankah saat di Rinjani saja lo sempat pingsan? Gak sayang badan lo?" "Udahlah, ini kesempatan baik buat gua. Kapan lagi kan bisa naik berempatan dengan momen kemerdekaan? Doain gua aja ya guys, semoga gua aman di sana." Aku tidak mengindahkan ucapan teman-temanku sedikit pun, dan mereka tidak heran dengan sikapku tersebut, karena memang aku cukup keras kepala di mata mereka semua. Jika aku memilih sebuah keinginan, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mendaki seorang diri bukanlah pengalaman pertama bagiku. Aku sudah sempat beberapa kali melakukan solo hiking, dan semua itu tidak seburuk yang aku pikirkan sejak awal. Justru ketika aku melakukan solo hiking, aku akan bertemu banyak sekali pendaki lain yang tentunya akan menambah relasi di dunia pendakian. Dan solo hiking bagiku seseru itu. Namun ada satu hal yang mengganjal di pikiranku, yaitu tentang ibu. Jika aku mengatakan yang sebenarnya kepada ibu, jika aku akan mendaki lagi di minggu ini, tentu ibu akan melarangnya dengan keras. Minggu lalu saja saat ke Rinjani, ibu sudah begitu marah. Apalagi kalau sekarang aku harus naik lagi. Aku harus memutar otak supaya tetap bisa keluar tanpa ibu tahu tujuanku keluar, yaitu untuk melakukan pendakian. Malam sebelum hari pendakianku tiba, aku lebih dulu mendekat kepada ibu untuk meminta izin. Namun aku meminta izin dengan alasan lain yang tentunya tidak ada hubungannya dengan pendakian. Aku masuk ke kamar ibu dan memijat punggung ibu agar ibu bisa luluh. "Ada apa nak? Tumben-tumbenan kamu mau pijitin ibu?" "Nilam pengen pijitin ibu aja kok." "Pasti ada maunya kan?" "Ibu tahu aja bu." "Mau kemana lagi?" Bu." "Anu apa?" "Mau pergi ke rumah Rani. Mau ngerjain skripsi bu, biar Nilam cepat wisuda." "Mau nginep di sana?" "Iya bu, rencananya besok sekalian nginep di rumah Rani." Beruntung, ibu terlihat percaya dengan ucapanku, hingga ia tidak menaruh curiga sedikit pun dan langsung memberikan aku izin untuk pergi hari esok. Aku senang mendengarnya, meskipun di satu sisi aku pun merasa sangat bersalah kepada ibu, karena aku harus membohonginya lagi dan lagi. Aku pun kemudian langsung bergegas untuk masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Sebab di pagi hari aku harus menempuh perjalanan yang cukup panjang
untuk bisa sampai ke base camp Gunung Dempo nan jauh di sana. Di dalam lelapku, tiba-tiba saja aku bermimpi hal yang cukup aneh. Aku melihat sebuah ruangan yang sangat gelap, dan aku masuk ke dalam ruangan tersebut dan tidak melihat cahaya apapun. Aku seperti orang buta di dalamnya. Tiba-tiba saja aku mendengar suara tangisan perempuan yang terdengar sangat asing bagiku. Aku mencoba untuk menegurnya, namun seketika saja tangisan itu berganti dengan suara tawa melengking hingga membuat aku benar-benar ketakutan seorang diri. Aku menjerit seketika, dan aku pun lantas terbangun dari tidur malamku itu. Aku benar-benar terdiam dan tidak berucap satu kata pun. Tatapanku tajam ke depan dengan bola mata yang semakin memerah. Keringat dingin pun bercucuran melalui pelipisku. Apa ya maksud dari ini semua? Siapa perempuan itu? Ucapku lirih dengan perasaan yang masih tidak menentu. Aku lantas berusaha untuk meyakinkan diriku bahwa semua yang ada di dalam mimpiku itu hanyalah bunga tidur semata dan tidak ada kaitannya dengan hal apapun di dalam kehidupanku. Aku kemudian menarik nafas dengan sangat panjang dan perlahan-lahan perasaanku pun mulai tenang. Aku pun kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan tidurku dan memilih untuk bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke Gunung Dempo. Tepat di jam 4 pagi, aku sudah beranjak mandi dan bersiap-siap sedini mungkin. Karena memang rasa ngantukku itu sudah enyah begitu saja. Ibu yang terbiasa bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud pun melihat aku yang sudah terbangun tidak seperti biasanya. Ia kemudian menghampiriku. Tumben, bangunnya pagi sekali, Nak. Iya, Bu. Aku harus pergi ke rumah Rani pagi sekali agar tidak tertinggal kendaraan umum. Pasti bukan hanya karena itu. Pasti ada hal lain, kan? Ibu sangat mengenalmu, Nilam. Aku pun terdiam. Tidak ada pilihan lain selain menceritakan semua mimpi buruk yang baru saja aku alami. Tentang ruang gelap dan sebuah tangisan. Tentang ruang gelap dan tertawa melengking dari seorang perempuan yang tidak nampak wujudnya karena tertutupi oleh gelapnya ruang itu. Mendengar semua yang aku ceritakan, ibu lantas memberitahukan firasat buruknya perihal rencana kepergianku. Firasat ibu jadi buruk ini. Loh, kenapa, Bu? Kok tiba-tiba? Kamu mimpi aneh, Nak. Khawatir mimpimu ini ada hubungannya dengan rencana kepergianmu. Ibu tenang ya. Mimpi kan hanya bunga tidur, jadi jangan terlalu dipikirkan. Nilam gak kenapa-napa kok, Bu. Lihat, Nilam sehat bukan? Nilam baik-baik saja. Nilam akan cepat pulang setelah urusan Nilam selesai. Apa tidak bisa teman kamu yang kemari saja, Nak? Gak bisa, Bu. Nilam yang harus ke sana. Ya sudah, jaga diri kamu baik-baik. Meskipun berat melepasku, terlebih lagi dengan firasat buruk ibu yang tiba-tiba saja datang mendera, ibu pun akhirnya tetap melepas kepergianku. Semoga saja firasat ibu tidak ada hubungannya dengan rencana pendakianku ke Gunung Dempo. Sinar matahari pun perlahan mulai menampakkan sinarnya. Aku pun bergegas untuk pergi ke base camp Gunung Dempo seorang diri. Perasaanku benar-benar nano-nano. Di satu sisi, aku sudah tidak sabar untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Dempo dan mengibarkan sangsaka merah putih. Namun di sisi lain, muncul juga kekhawatiran di dalam diriku karena mimpi buruk semalam dan karena firasat buruk ibu. Aku berharap semua akan berjalan dengan baik tanpa ada hal buruk yang datang menyapaku. Aku pun lantas menempuh perjalanan panjang dari Palembang menuju base camp Gunung Dempo. Sesekali aku melihat telepon genggamku untuk sekedar melihat siapa yang memberi aku kabar. Ternyata keempat temanku yaitu Holik dan yang lainnya terus menanyakan perihal rencanaku apakah benar-benar dilanjutkan atau tidak. Aku pun memberitahu mereka jika hari ini aku benar-benar berangkat ke base camp Gunung Dempo untuk melakukan pendakian. Aku juga tidak lupa memberitahukan kepada teman-temanku agar mereka tidak buka suara kepada ibu
perihal tujuan kepergianku ke Dempo dan bukan pergi ke rumah Rani. Beruntung mereka semua mau membantuku, sehingga aku pun tidak perlu khawatir ibu akan tahu perihal pendakianku hari ini. Setelahnya aku pun memilih untuk tidur di sepanjang perjalanan, karena memang rasa ngantuk mulai menyerangku. Wajar saja, aku terbangun begitu cepat dan tidak melanjutkan tidurku, sehingga sekarang aku pun tidak bisa menahan rasa kantukku sendiri. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, tiba-tiba saja bapak sopir membangunkanku dan mengatakan bahwa aku sudah sampai di tempat yang aku tuju, yaitu jalan menuju base camp Dempo. Aku benar-benar sudah tidak sabar, meskipun aku sudah sangat sering mendaki ke Gunung Dempo. Namun rasanya masih sangat menyenangkan, karena memang aku tidak pernah bosan naik ke Gunung Dempo itu. Aku memilih untuk beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian. Aku mampir ke salah satu warung makan yang tak jauh dari base camp Dempo. Aku langsung memesan makanan yang aku inginkan dan bergegas untuk menghabiskannya dengan segera. Setelah makanan dan minuman selesai disajikan oleh bapak pemilik warung itu, aku pun langsung bergegas untuk menyantapnya tanpa jeda, hingga bapak pemilik warung pun keheranan karena aku seperti orang yang sedang kelaparan dan kehausan. Bapak pemilik warung itu bahkan sampai memberi nasihat kepadaku agar bisa lebih pelan-pelan saat makan di warung milik bapak itu sendiri. Bapak pemilik warung pun lantas mulai untuk melempar obrolan denganku yang saat itu masih asik makan. Sendirian saja, Neng? Iya, Pak. Solo hiking. Tapi paling nanti juga ketemu sama teman-teman pendaki yang lain kok. Kamu sangat mirip dengan anak Bapak. Seumuran dengan saya ya, Pak? Benar, Neng. Dia juga punya hobi yang sama dengan kamu. Hobi mendaki. Wah, asik dong, Pak. Kapan-kapan bisa nih naik bareng. Sulit, Neng. Dan gak akan mungkin bisa. Ucap bapak pemilik warung dengan wajah yang tiba-tiba saja sendu. Memangnya kenapa, Pak? Anak Bapak sudah tidak ada di sini ya? Atau dia merantau? Iya, Neng. Merantau ke akhirat. Anak Bapak sudah tidak ada tepat 1 tahun lalu. Dia meninggal karena terjatuh saat melakukan pendakian ke gunung. Jasadnya baru bisa ditemukan 7 hari setelah dia menghilang. Ucap bapak dengan wajah yang benar-benar sedih. Ia seperti menahan tangis. Aku benar-benar merasa bersalah karena telah membahas perihal anak dari bapak tersebut yang ternyata sudah tiada. Aku benar-benar merasa tidak enak hati. Aku lantas menghentikan makanku dan mengucapkan permohonan maaf yang begitu dalam, karena pasti obrolan perihal anak gadis bapak tersebut membuatnya sangat kacau. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud untuk membuat luka Bapak kembali muncul. Bukan salah kamu kok, Neng. Bapak memang masih belum sepenuhnya ikhlas melepas putri Bapak. Maka dari itu, Bapak berpesan kepada kamu agar kamu bisa jaga diri saat melakukan pendakian nanti. Dan syukur-syukur saat kamu datang kemari, orang tuamu mengetahuinya. Karena kalau mereka tidak tahu dan terjadi hal buruk kepadamu, mereka tidak akan bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri, Neng. Seperti apa yang Bapak rasakan saat ini. Tapi ya, semuanya yang terjadi tetaplah terjadi dan tidak akan mungkin dapat terulang kembali, Neng. Sontak ucapan bapak pemilik warung perihal izin orang tua berhasil menamparku dengan sangat keras. Bagaimana tidak, saat aku datang ke sini, ada kebohongan besar yang aku perbuat kepada ibu, dan tidak seharusnya aku bertindak sejauh itu. Ingin rasanya aku kembali dan memohon ampunan kepada ibu, namun aku tidak mungkin mundur begitu saja. Terlebih lagi aku sudah sejauh ini. Aku berjanji ini akan menjadi kebohongan terakhirku, dan tidak akan ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya. Aku hanya diam merespon ucapan bapak pemilik warung itu, karena semua yang diucapkannya benar-benar dilakukan olehku. Hingga bapak pemilik warung pun
kembali menegurku dan mengajakku kembali berbincang. Kamu nggak kenapa-napa kan, Neng? Nggak kenapa-napa, Pak. Aku pun bergegas untuk menyelesaikan makanku kala itu dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Aku berusaha untuk tidak kalut dengan cerita bapak pemilik warung tersebut perihal anak gadisnya. Aku lantas pergi menuju ke base camp dan memilih untuk segera mendaftarkan diri di base camp. Aku pun kemudian bergegas untuk memulai pendakian. Aku berusaha sebisa mungkin untuk menghilangkan semua pikiran buruk tentang diriku sendiri. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang. Tenang, Nilam, tenang. Kamu bisa bilang maaf ke ibu saat kamu turun nanti. Ucapku kepada diriku sendiri, berusaha untuk tetap berpikir positif. Aku lantas memandang ke arah puncak Gunung Dempo untuk memantik semangatku. Aku harus bisa sampai di puncak sana, dan aku harus bisa mengibarkan sangsaka merah putih di atas ketinggian. Aku harus berhasil, aku mampu, dan aku kuat. Ada banyak sekali pendaki lain yang memulai pendakian ke Gunung Dempo sama sepertiku. Hari ini memang waktu yang tepat mengingat hari kemerdekaan akan segera tiba. Aku pun semakin bersemangat karena banyaknya pendaki yang mulai berlalu lalang. Bawaanku cukup banyak karena memang aku harus membawa semua perlengkapan pendakian sekaligus camping dan logistik seorang diri. Satu keril ku gendong di belakang punggungku dan satu daypack di depan tubuhku. Meskipun berat, namun karena keinginan yang cukup kuat, semuanya terasa ringan bagiku. Setibanya di pintu rimba, aku tidak sengaja bertemu dengan teman-teman pendakianku yang lain. Mereka semua ternyata naik ke gunung yang sama sepertiku. Kami pun saling sapa satu sama lain. Nilam, lu naik lagi? Tanya Agus, salah satu temanku yang ternyata sedang naik ke Dempo. Iya nih, tahu sendiri kan, Independent Day. Gua harus ada dong di atas sana. Momen, kamu itu ya, benar-benar ratunya gunung, Lam. Padahal seminggu lalu lu baru naik kan? Sama Holik dan sama yang lainnya. Iya Gus, mereka mah cemen. Diajakin naik lagi pada gak mau mereka. Bukannya mereka yang cemen, cuma lu aja yang emang gila-gilaan sama gunung. Lu bisa aja Gus. Agus pun lantas mengajakku untuk bergabung dengan rombongannya. Kata dia supaya aku tidak naik seorang diri, khawatir terjadi hal buruk. Apalagi kondisiku pasti belum begitu fit, karena baru seminggu lalu naik ke Gunung Rinjani. Selain itu, teman-teman pendakianku pun merasa senang jika aku mau gabung dengan mereka. Karena aku termasuk perempuan yang rajin dan sangat pandai memasak. Sehingga mereka semua merasa sangat beruntung jika aku bisa bergabung di tengah-tengah mereka. Sebab itu artinya perihal makanan semua aman terkendali. Akhirnya aku pun mendaki bersama dua tim yang memang kebetulan mereka semua adalah teman pendakianku. Mereka semua mayoritas adalah laki-laki. Tak ada pikiran buruk yang menyelimuti diriku. Sebab aku tahu betul bagaimana karakter mereka semua. Tentu mereka akan menjagaku dengan sangat baik. Akhirnya, gua nggak naik sendiri nih. Lagian, lu nekat-nekat aja naik sendiri. Padahal kan naik rame-rame lebih seru, Lam. Apalagi momennya pas hari kemerdekaan. Iya, Gus. Lagian sih, teman-teman gua gak pada mau diajak naik. Kan lu bisa kontak gua, Lam. Gua gak inget, Gus. Kami pun kemudian melakukan pendakian bersama-sama di tengah keramaian Gunung Dempo saat itu. Kami saling melempar tawa di waktu yang beranjak sore itu. Kami sengaja memelankan langkah kami, agar rasa lelah tidak begitu kami rasakan. Rencana lu mau ngecamp di shelter berapa, Lam? Semula gue pengen ngecamp di shelter 1, Gus. Tapi karena sekarang gue join di kelompok lu, gue ikut kalian aja. Kalau kita mah rencananya mau ngecamp di shelter 2, Lam. Bukankah shelter 2 jauh lebih angker, Gus? Kalian semua nggak takut? Sependek pengetahuanku, shelter 2 Gunung Dempo menjadi shelter yang cukup angker dibandingkan dengan shelter lainnya. Di shelter 2,
kerap kali dijumpai hal-hal di luar nalar yang kerap kali membuat para pendaki merinding ketakutan. Namun tidak sedikit pula pendaki yang justru penasaran dengan keangkeran di shelter 2, hingga mereka pun memilih untuk melakukan camp di sana. Sama seperti halnya Agus dan teman-teman yang lain. Tujuan mereka ingin ngecamp di shelter 2, salah satunya untuk membuktikan keangkeran shelter 2. Kita mau uji nyali di sana, Lam. Siapa tahu dapat jodoh. Maksudnya, siapa tahu lihat mereka yang tak kasat mata. Ucap si Agus, sembari melempar tawa. Ngeri kalian ini ya. Kalau mereka semua ternyata muncul, gimana? Bilang aja, lu takut kan? Gua udah naik banyak gunung. Jadi kalau ngelihat hal begitu mah, gua gak akan mudah takut gitu aja, Gus. Baguslah kalau begitu. Sebetulnya aku hanya pura-pura berani, karena sebenarnya aku cukup penakut dengan hal-hal seperti itu. Namun aku harus juga image di depan mereka, jangan sampai mereka tahu kalau aku cukup penakut dengan hal-hal mistis. Perjalanan dari pintu rimba menuju shelter 1 berjalan mulus tanpa adanya hambatan sedikitpun. Kami semua pun masih sangat enjoy dengan pendakian ini. Sesekali kami berhenti untuk sekedar makan cemilan dan minum untuk meredakan lapar dan dahaga yang kami rasakan. Hingga saat kami sampai di shelter 1 dan kami memutuskan untuk istirahat. Tiba-tiba saja aku ingin buang air kecil. Aku pun langsung memberitahukannya kepada Agus dan memintanya untuk menunggu beberapa saat, karena aku harus buang air kecil. Namun aku tidak mengajak salah satu dari mereka. Aku hanya meminta mereka untuk menungguku hingga aku kembali nanti, dan mereka semua pun setuju. Aku pun bergegas untuk pergi sembari mencari pohon besar yang bisa aku gunakan untuk buang air kecil. Sementara teman-teman yang lain masih menunggu di shelter 1. Saat aku selesai buang air kecil, tiba-tiba saja aku melihat seekor burung yang sedang mematuk kakiku. Burung kecil yang berhasil membuat aku kaget begitu saja. Aku mencoba untuk mengusir burung itu, namun ia enggan untuk pergi, hingga aku pun mencoba untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba saja ia terbang begitu saja. Tepat di mana burung itu mematuk kakiku, aku melihat sebuah cahaya yang begitu terang. Aku pun lantas berusaha untuk meraihnya. Benar saja, cahaya itu berasal dari cincin emas yang terpendam tepat di bawah kakiku. Aku lantas mengambilnya dan mencoba untuk memperhatikan cincin itu dengan seksama. Cincin? Cincin sebagus ini kok bisa ada di sini? Aku lantas membawa cincin tersebut dan menyimpannya di dalam saku celana. Aku tidak sadar jika apa yang aku lakukan itu menjadi awal dari semua hal janggal yang aku alami di sepanjang pendakianku di Gunung Dembo. Karena tidak ingin menyimpannya seorang diri, aku pun kemudian mencoba memberitahukan perihal apa yang aku temukan kepada Agus. Namun aku belum berani memberitahukan hal ini kepada yang lain selain Agus. Aku berjalan berdampingan dengan Agus dan berusaha untuk membuka obrolan perihal cincin yang aku genggam saat ini. Gus, gua tadi nemu sesuatu pas buang air kecil. Nemu apaan lo? Ini Gus, gua nemuin cincin ini. Ucapku sembari menunjukkan cincin yang aku temukan sebelumnya. Agus pun kemudian mengambil cincin tersebut dan ia pun mencoba untuk menerka-nerka cincin apa yang aku temukan tersebut. Hingga Agus pun memberitahuku bahwa cincin yang aku temukan itu hampir mirip dengan cincin kuno dari segi bentuk dan modelnya. Kemungkinan ini cincin saat masa penjajahan. Aku lantas kaget dengan ucapan Agus. Jika benar cincin itu mirip dengan cincin kuno yang berasal dari zaman penjajahan, mengapa bentuk dan modelnya masih sangat bagus dan masih utuh? Tidak ada cacat sedikit pun dan hanya kotor semata. Tapi Agus terus mencoba untuk meyakinkanku bahwa cincin yang aku temukan itu sudah berumur sangat lama. Agus memang sangat tahu perihal benda-benda bersejarah, sebab ia mengambil jurusan sejarah di kampusnya. Jika memang benar cincin yang aku temukan tersebut berasal dari zaman penjajahan,
Itu artinya aku baru saja menemukan harta karun yang tentunya tidak akan ternilai harganya. Agus mengingatkanku agar aku membuang cincin itu saja, alih-alih menyimpannya. Namun aku enggan untuk mengikuti ucapannya, sebab kesempatan ini tentu sangatlah langka, dan aku tidak ingin menyia-nyiakan begitu saja. Aku harus menyimpannya baik-baik, dan aku tidak akan sudi melepaskan cincin itu sampai kapanpun. Akhirnya Agus pun tidak bisa berkutik lagi. Ia pun memilih untuk diam dan tidak lagi menasehatiku perihal cincin yang aku temukan. Namun Agus berusaha untuk memberikan peringatan kepadaku agar bisa lebih berhati-hati nantinya, karena kemungkinan pemilik cincin itu pasti mengawasiku dari kejauhan. Pemiliknya tentu menjelma menjadi sosok yang tidak akan mungkin bisa dicerna oleh akal pikiran. Gua pasti akan jaga diri gua, Gus. Lo tenang aja. Ada atau nggak ada cincin ini, gua pasti aman. Yang terpenting, lo harus terus jaga diri, Lam. Gua nggak mau terjadi hal buruk yang bisa saja menimpa kamu. Bagaimanapun juga, lo juga naik bareng gua. Jadi, keselamatan lo juga akan menjadi tanggung jawab gua. Gua bisa pastikan, Gus, kalau semuanya aman. Gua pegang ucapan lo, Lam. Aku dan Agus pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan kami menuju shelter 2 dan akan merencanakan membangunkan tenda di sana untuk menghabiskan malam di Gunung Dempo. Aku kemudian memilih untuk melingkarkan cincin yang baru saja aku temukan tersebut di jariku. Semakin aku memandang cincin itu, semakin gembira pula perasaanku mendapatkannya. Aku tidak berpikir tentang hal buruk di balik semuanya, sebab aku terlalu menikmati perjalanan ini. Perjalanan pendakian menuju puncak Dempo dengan cincin manis di jariku. Tidak ada yang memperhatikan cincin yang aku temukan. Hanya Agus yang sadar jika cincin itu sudah aku pakai. Ia pun hanya meresponnya dengan menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, saat kami sedang menempuh perjalanan menuju shelter 2, tiba-tiba saja gerimis datang. Sontak hal tersebut berhasil membuat kami semua panik, sebab kami tidak membawa perlengkapan seperti jas hujan di dalam pendakian ini, karena kami pikir hujan tidak akan mungkin, sebab musim kali ini bukannya musim penghujan, melainkan musim kemarau. Kami kemudian memilih untuk berteduh di salah satu pohon yang terlihat begitu rindang. Aku, Agus, dan teman-teman yang lainnya pun saling berdesak-desakan agar tubuh kami tidak basah akibat gerimis yang cukup deras ketika itu. Saat kami sedang berteduh, aku merasa seperti ada seseorang yang sedang menatap ke arah kami. Aku mencoba untuk memastikannya, namun tidak ada siapapun di sekitar tempat kami berteduh. Bahkan tak ada rombongan pendaki lain yang berlalu lalang. Tanpa sadar bulu kuduku pun mulai merinding seketika. Aku lantas memberitahukannya kepada Agus. Hanya dia satu-satunya teman yang begitu akrab denganku, sementara teman-teman yang lain hanya sekedarnya saja. Gus, seperti ada yang ngeliatin kita loh dari tadi. Kamu ngerasa juga nggak? Perasaan biasa-biasa aja nih, Lam. Gak ada siapapun dan gak ada apapun. Hanya kita semua yang ada di sini. Dan aku nggak ngerasa ada orang lain yang sedang mengawasi kita di sini. Tapi perasaan gua agak lain, Gus. Mungkin hanya perasaan lu aja kali, Lam. Mungkin lu kecapean. Rasanya tidak mungkin hanya perihal kecapean, lalu aku berhalusinasi. Atau mungkin hanya aku yang bisa merasakan keanehan ini, sementara Agus tidak merasakannya. Kalau memang hanya aku yang bisa merasakannya, aku benar-benar khawatir. Agus pun mencoba untuk menenangkanku. Ia terus berupaya untuk melempar candaan kepadaku agar aku bisa lupa dengan halusinasi yang sedang menderaku. Kini aku berusaha untuk tidak mengindahkan apa yang aku rasakan. Aku tidak ingin perasaanku yang tidak pasti ini membuat gaduh rencana pendakianku hari ini. Terlebih lagi, pendakian ini menjadi salah satu pendakian yang cukup penting bagiku. Kami menunggu gerimis reda, namun nyatanya gerimis itu semakin membabi buta. Hujan pun datang mendera. Akhirnya kami semua pun putar otak, karena kami tidak mungkin berhenti terus-menerus di sini.
Toh pasti juga akan berujung kebasahan karena pohon tidak mampu melindungi kami dari air hujan. Aku lantas mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter 2 yang memang lokasinya sudah tidak jauh lagi dari tempat kami berteduh saat ini. Jalan aja yuk, lagian hujan semakin deras. Di sini ataupun tidak, kita semua ya tetap akan kebasahan. Iya, setuju, ucap teman-teman yang lain. Kami pun kemudian memilih untuk mempercepat langkah kaki kami di bawah hujan deras yang terus mengguyur kami. Meskipun kami berjalan cepat, kami tetap memperhatikan pijakan kami agar tidak jatuh terpleset karena medan pendakian yang cukup licin ketika itu. Meski sudah berhati-hati, namun tetap saja di antara kami ada yang terpleset, meskipun tidak berujung cedera berat, hanya luka ringan saja. Meski demikian, kami semua masih begitu bersemangat dalam pendakian ini. Sebelum sampai di shelter 2, tiba-tiba saja kabut tebal datang. Kabut tertutup, bahkan tidak mampu ditembus oleh pandangan kami semua, hingga kami pun memutuskan untuk berhenti. Karena memang tidak ada cara lain selain berhenti. Jika kami terus melanjutkan perjalanan itu sama saja dengan bunuh diri, karena kabut tebal yang benar-benar tidak tembus pandang. Kabutnya tebal banget. Ini gimana? Kita bisa lanjutin perjalanannya? Gua baru pertama kali lihat kabut setebal ini. Sulit untuk kita tembus, teman-teman. Kami semua pun berbincang bagaimana cara melewati kabut setebal ini. Jika kami terus menunggu, tentu hari akan semakin larut. Dan bisa jadi esok harinya kita belum bisa sampai di puncak Gunung Dembo. Aku pun meminta semua orang untuk mencari solusi terbaik, karena kami tidak mungkin menunggu dan terus menunggu. Kabut tebal memang kerap kali datang menghampiri para pendaki saat melakukan pendakian menuju puncak Dembo. Namun, kabut tebal yang sedang kami alami itu menjadi hal pertama bagi kami semua. Apalagi saat ini sedang turun hujan. Bukankah kabut akan datang sebelum atau justru setelah hujan selesai? Lalu mengapa kabut tebal datang sekarang? Ini benar-benar aneh. Beruntung salah satu di antara kami ada yang mengetahui cara menghilangkan kabut tebal itu dengan segera. Meskipun ia sendiri tidak begitu yakin. Rizky namanya. Kita coba kumandangkan adzan. Menurut penuturan banyak orang, kabut tebal memang kerap kali datang. Dan cara menghilangkannya dengan mengumandangkan adzan, teman-teman. Lo yakin, Riz? Gua sendiri sih tidak begitu yakin. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita coba dulu. Kalau ternyata tidak berhasil gimana? Kita bisa cari opsi lain lah. Benar kata Rizky. Kita bisa coba dulu opsi yang diberikan Rizky. Perihal berhasil atau enggaknya, kita bisa tahu setelah mencobanya. Aku kurang begitu yakin dengan apa yang diucapkan oleh Rizky. Sebab rasanya tidak masuk akal jika adzan bisa menghilangkan kabut tebal begitu saja. Secara teori tidak masuk di dalam pikiranku. Tapi ucapan Agus pun ada benarnya juga. Bukankah semua opsi patut untuk dicoba? Siapa tahu memang ada pengaruhnya. Bukankah lepas dari kabut tebal adalah tujuan kami saat ini? Aku pun lantas mengikuti kesepakatan semua orang. Biar aku saja yang mengumandangkan adzan. Agus pun kemudian maju beberapa langkah ke depan. Ia pun langsung mengumandangkan adzan dan segera. Ia terlihat begitu khusyuk, sementara aku dan yang lainnya pun turut serta memanjatkan doa tak jauh dari tempat Agus mengumandangkan adzan itu. Berharap semua yang kami lakukan itu membuahkan hasil yang baik. Saat Agus sedang mengumandangkan adzan, perlahan demi perlahan kabut tebal itu mulai terkikis seiring dengan berjalannya waktu. Aku dan yang lainnya pun mulai kegirangan. Sebab sudah bisa dipastikan jika usaha kami membuahkan hasil. Hingga saat Agus selesai mengumandangkan adzan, kabut tebal itu pun benar-benar hilang tak terbekas. Meskipun hujan masih tetap turun ketika itu. Sumpah, gua gak pernah sangka kalau adzan benar-benar mampu menghilangkan kabut setebal itu. Coba kalau kita tadi gak kumandangin adzan, pasti kita bakal terus terjebak di sini, entah sampai kapan. Thanks banget ya Rizky. Ide lu benar-benar ajaib. Santai aja kali.
Kami pun bisa melanjutkan perjalanan kami menuju shelter 2. Meskipun jaraknya sudah tidak begitu jauh, namun cobaan nyatanya selalu datang menghampiri pendakian kami saat ini. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan semangat kami sedikit pun. Kami pun akhirnya sampai di shelter 2. Saat itu malam sudah semakin larut. Kami pun memutuskan untuk bergegas untuk mendirikan 3 tenda. Kami saling bekerja sama agar semua tenda bisa segera berdiri dan kami bisa segera beristirahat malam itu. Saat semua tenda sudah berdiri, aku baru sadar jika tenda milikku ternyata tidak berfungsi dengan baik. Tenda milikku bocor, sehingga tidak mampu menahan hujan yang saat itu cukup deras. Alhasil aku pun menumpang di tenda milik Agus yang ternyata hanya berkapasitas 5 orang. Namun karena tidak ada pilihan lain, aku pun tetap bergabung dengan tenda mereka dan kini kami berenam desak-desakan di dalam satu tenda. Sementara tenda satunya memang sudah tidak cukup jika harus ditambahi lagi denganku. Kami pun memutuskan untuk tidur dengan posisi random. Ada yang tidur sembari duduk, ada yang berbaring dengan kaki ditekuk, dan pokoknya macam-macam. Namun karena kami memang sudah begitu lelah, kami tidak memiliki pilihan lain selain menikmati malam dengan tidur yang tidak cukup nyaman malam itu. Sebelum kami semua memilih untuk tidur, kami lebih dulu mengisi perut kami yang sudah keroncongan. Kami makan dan minum di dalam tenda, karena memang hanya di dalam tenda kami bisa berlindung dari terjangan hujan. Hujan di luar sana tak kunjung reda, hingga membuat suasana malam itu benar-benar menusuk. Kehangatan hanya bisa kami dapatkan dari kopi panas yang tak lupa kami seduh. Beruntung di antara kami ada yang membawa termos air panas. Jadi kami tidak perlu bersusah payah untuk merebus air panas di luar sana.